88,5 Radio Nur FM Smart and Religious Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat Nur FM. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan semoga selalu lancar. Bertemu dengan saya di sini Onji William, tentunya di acara Dialog Ramadan spesial selama bulan Ramadan bekerjasama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang. Baik, tentunya pada sore hari ini sudah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita kerabat Nur FM. Beliau Bapak Muswan Thohir MPDI. Mari langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Onji William dan segenap sahabat Nur FM yang berbahagia. Iya, Bapak. Bapak Muswan Thohir MPDI. Beliau wakil ketua Lembaga Pendidikan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang, dan tentunya selama 1 jam ke depan akan menemani dialog Ramadan bersama dengan beliau. Oke, tema kita sore hari ini Bapak madrasah dan pesantren di era milenial. Ini menarik sekali Bapak karena kemarin kita bertepatan tanggal 2 Mei yaitu Hari Pendidikan Nasional, dan tema kita sore hari ini pun pas gitu ya dengan madrasah dan pondok pesantren di era milenial. Ini sebagai pembuka Bapak, generasi milenial sendiri mungkin seperti apa generasi milenial itu Bapak? Terima kasih Mas Onji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Tema yang menarik memang sore ini. Iya, Pak. Kita bicara tentang pendidikan dikaitkan dengan era milenial, dan lebih spesifik kita bicara tentang madrasah dan pesantren. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita bicara yang berat-berat begitu, gimana ini? Masih semangat atau puasa? Masih semangat alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini kan sudah memasuki hari yang ke-10 ya. Jadi tanpa terasa ternyata sepertiga bulan Ramadan hari ini sudah hampir selesai kita jalani. Semoga kita masih tetap bersemangat untuk melanjutkan yang 2/3 berikutnya. Amin. Amin ya. Baik, pertanyaan yang menarik. Generasi milenial itu sebenarnya apa sih atau siapa sih? Nah ya. Memang kalau kita berbicara secara teoritis itu nanti akan muncul beberapa pendapat. Tetapi paling tidak kalau kita bicara secara umum, generasi milenial itu ya kaitannya dengan rentang waktu. Itu ya mereka yang lahir kisaran tahun 80 hingga tahun awal-awal di 2000. Jadi kalau kita bicara secara umur ya mereka yang berada di kisaran umur 15 sampai 35 lah ya, 35 lebih sedikit. Lalu apa menariknya kan gitu? Iya. Mereka itu apa menariknya kok sampai banyak disebut-sebut orang? Generasi milenial ya, generasi milenial itu apa menariknya sih? Gitu. Orang gitu ya. Ya memang ada ciri tertentu generasi ini dibanding dengan generasi sebelumnya. Kalau dalam pembagian itu kan ada generasi X, generasi Y, generasi Z gitu ya. Saya kira itu nggak perlu kita bicarakan lah. Iya. Tapi kita mau bicara tentang karakter atau karakteristik yang sifatnya khusus berkait dengan generasi milenial ini sehingga dia menjadi istimewa dan menjadi layak untuk kita diskusikan. Kalau boleh saya menyebut Mas Onji, paling tidak generasi milenial itu ya punya 2 ciri khas. Apa itu Pak? 2 ciri khas yang itu seolah-olah menjadi kayak syarat atau wajib itu bagi seseorang agar bisa dikelompokkan atau digolongkan sebagai generasi milenial. Yang pertama adalah memiliki smartphone. Smartphone.
Iya. Jadi tidak hanya sekedar internet ya. Kalau internet PC itu sudah generasi X, itu generasinya saya dan seorang-orang seusia saya. Tapi kawan-kawan yang usianya 15 sampai 35 atau bahkan usia sebelum 15 itu sekarang sudah pegangannya smartphone. Sudah smartphone. Terkait dengan akses internet. Kemudian yang kedua, memiliki akun medsos. Nah, ini Pak. Nah, ini dua ciri yang menurut saya seolah-olah Harus itu koyok dimiliki. iya harus dimiliki oleh generasi milenial itu. Bahkan sekarang itu kalau Mas Onji mau ngecek itu adik atau ponaan yang mungkin masih SD, Iya. itu sudah pegangannya smartphone, kemudian sudah main medsos itu, Medsos, WhatsApp, WhatsApp, Facebook, Instagram, kadang-kadang gitu Instagram gitu. Jadi tidak aneh lagi karena memang ya itulah. Mungkin kita nggak akan pernah membayangkan bapak kita, kakek kita, padik kita atau bahkan kita sendiri akan datang sebuah masa ternyata komunikasi begitu mudahnya karena dibantu oleh fasilitas yang bernama internet. Kemudian Mas Onji, yang menarik lagi, karena memiliki dua fasilitas itu, smartphone dan medsos, ciri berikutnya adalah generasi milenial itu ya mereka yang hidupnya itu hampir tidak bisa dipisahkan dengan internet itu. Iya Bapak. Emang kalau kita melihat semua aktivitas, semua komunikasi itu yang biasanya dulu memang mungkin belum ada internet, media sosial harus bertemu langsung. Dengan adanya media sosial langsung lewat media sosial aja. Seperti itu. Tidak hanya sekedar menjalin persahabatan atau komunikasi, tetapi juga untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang lain. Mas Onji pernah nggak pesen alat transportasi dengan smartphone? Pernah. Sun misalnya ya. Dan itu simpel Pak. Agak simpel kan. Bukan hanya pesen alat transportasi, pesen tiket, bahkan pesen makanan. Bukan hanya pesen makanan, pesen baju dengan pola belanja online. Itu sekarang sudah menjadi gaya hidup. Dan yang tidak kalah menariknya hari ini adalah bagaimana orang belajar melalui jalur-jalur virtual seperti itu, dan lebih yang agak-agak memang perlu pendampingan khusus adalah termasuk di dalamnya ketika orang belajar agama. Nah, ini nanti menjadi pembahasan juga ini Pak, menarik ini. Bagaimana sekarang siapapun bisa mengakses internet dengan begitu bebasnya, termasuk saat seseorang ingin mencari informasi-informasi seputar agama dan ajaran agama, larinya pun ke internet. Karena ada semua Pak. Karena ada semua. Iya. Dan tentu saja itu ada plus dan minusnya. Ada plus dan minusnya. Karena nanti akan kita diskusikan lebih jauh, saya kira, bagaimana dengan pola-pola yang seperti ini seseorang tidak melihat rekam jejak. Apalagi kalau seseorang itu tidak memiliki kemampuan literasi yang baik. Saat mencari informasi, dia ketemu informasi itu, dia akan lahap. Dari manapun datangnya, siapapun yang memberikan, dia tidak peduli. Atau kadang-kadang malah tersihir oleh hal-hal yang sifatnya kemasan. Misalnya gini, Gimana? Ustadz ini followernya sekian juta. Nah, karena followernya banyak, maka akhirnya itu menjadi daya tarik buat generasi milenial untuk mengikuti. Padahal belum tentu kapasitas keilmuan dari Ustadz medsos itu sesungguhnya layak untuk diikuti. Nah, jadi seperti apa itu Pak? Nanti jadi gini, ketika
berkomunikasi di media sosial itu kan memang semakin mudah, semakin enak gitu Pak ya. Yang jauh dari dikatakan belum bisa ketemu langsung, kemudian beli sesuatu pun mudah. Kemudian kalau memang proses belajar apalagi ilmu agama dari media sosial ataupun akun-akun yang mungkin belum diketahui kebenarannya itu seperti apa itu yang Nah, menjadi ini Pak pertanyaan saya. maka sesungguhnya memang sangat dilematis ya ketika kita bicara tentang bagaimana kita bersikap terhadap internet itu. Kalau kita mau menolak jelas tidak mungkin, karena memang eranya sudah era seperti ini. Ada sekian puluh juta orang yang setiap hari untuk memenuhi berbagai kebutuhannya itu melalui fasilitas internet itu, termasuk untuk belajar dan termasuk untuk belajar agama. Kalau kemudian kita, kalangan agamawan, pesantren, para kiai yang betulan kiai, ustadz yang betulan ustadz, kemudian tidak akomodatif memanfaatkan internet ini sebagai salah satu media dakwah, maka nanti yang memanfaatkan itu adalah kelompok-kelompok lain yang sesungguhnya tadi seperti kita katakan hanya sibuk di kemasan dan tampilan sebagai daya tariknya. Dan karena sebagian dari kita itu sesungguhnya dari aspek kemampuan literasinya itu belum begitu bagus, maka orang kadang tersihir oleh hal-hal yang sifatnya seperti tadi itu. Melihat tampilan ustadznya ganteng atau ustazahnya cantik. Kemudian kendel atau berani misalnya, kadang-kadang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi kalau melihat kemudian pengikut atau followersnya itu banyak, jutaan, itu tiba-tiba sudah menjadi semacam promosi tersendiri untuk orang lain bisa mengakses atau mengikuti. Maka menurut saya di era seperti ini pilihannya adalah orang-orang termasuk pesantren, madrasah, mereka-mereka yang punya kemampuan ilmu agama yang memadai harus ikut terlibat aktif mengisi media-media sosial itu dengan konten-konten dakwah yang memang benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama kita. Jadi jangan sampai, mohon maaf, orang mendapatkan pemahaman agama yang tidak tepat pada saat orang lagi bersemangat belajar agama karena salah mengambil rujukan atau guru. Dan ini saya kira naudzubillah min dzalik kalau itu terjadi. Dan itu memang sebagian sudah terjadi. Jadi pentingnya edukasi Pak ya bagi para terutama yang ingin instan edukasi untuk bagaimana belajar agama yang benar. Itu kalau memang di media sosial dengan guru yang benar itu menurut Bapak seperti apa? Ya tadi pertama adalah diedukasi untuk tidak semudah itu mengambil guru. Orang harus melihat rekam jejaknya. Rekam jejak. Ya, rekam jejak itu penting. Dalam bahasa lain juga pentingnya sanad, misalnya sanad keilmuan. Sehingga mohon maaf ya, sekarang itu Mas Onji kalau jenengan mau tampil sebagai ustadz instan itu kan gampang toh sebenarnya. Jenengan tinggal googling saja. Orang mau tanya apa googling gitu kan bisa jawab toh sebenarnya toh. Mau jawab ini jawab itu. Walaupun sebenarnya semua ada jawabannya. Persoalannya adalah tentang silsilah atau nasab tadi itu, ketersambungan ilmu itu kepada guru sehingga dengan rangkaian sanad itu kemudian sesungguhnya bisa dijamin otentisitas atau otentiknya sebuah ilmu, tidak hanya sekedar instan-instan dan mungkin ya abal-abal begitu. Nah ini penting juga tentunya buat kerabat Nur FM yang di rumah, apalagi ini yang santri atau pelajar yang memang secara kondisional dengan adanya wabah seperti ini kemudian memang dituntut untuk di rumah dan belajar
dengan media sosial, karena memang memanfaatkan media sosial seperti itu Pak. Itu perlu edukasi juga Pak ya, seperti yang udah jenengan sarankan kepada memang generasi-generasi milenial. Kemudian seperti ini Pak, untuk sekarang ini di generasi milenial memposisikan madrasah dan juga pesantren itu harus seperti apa Pak? Dalam artian mengikuti perkembangannya seperti apa itu? Saya kira itu juga pertanyaan dan pembahasan yang sangat menarik ya. Bagaimana kita berbicara tentang bagaimana pesantren dan madrasah memposisikan diri di tengah atau di era milenial seperti ini. Teknologi yang semakin dengan tadi generasi milenialnya yang begitu banyak itu satu hal, kemudian juga pesantren dan madrasah hal yang lain mencoba kita sandingkan, dan itu pilihan yang memang mau nggak mau harus diambil oleh pesantren dan madrasah sekarang. Kalau memang masih ingin berperan aktif di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau tidak mampu menjangkau kalangan milenial itu, madrasah dan pesantren pada akhirnya lama-lama juga akan banyak ditinggalkan orang. Nah, bagaimana upaya untuk bisa menyesuaikan diri di tengah suasana seperti ini, kan begitu pertanyaannya saya kira. Saya kira sesungguhnya kalau kita melihat perkembangan terakhir Mas Onji, kita cukup optimis sebenarnya bahwa pesantren-pesantren kita juga sudah, mohon dalam tanda petik ya, sudah mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dengan baik. Salah satu contoh yang saya kira, salah satu contoh yang menarik dan fenomenal itu adalah kemunculan Gus Baha, kiai kita ya, dari Rembang, yang tiba-tiba kita tahulah informasi tentang kealiman Gus Baha itu sudah lama kita dengar, tetapi kemunculan beliau di tengah publik itu terbantu oleh kemampuan beberapa orang yang mengemas dakwah beliau, dikemas dalam bentuk video dan kemudian dimunculkan di media sosial. Memang paling banyak gitu Pak sekarang ini. Nah, itu kan berarti salah satu terobosan yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya, muhibinnya Gus Baha atau siapapun itu yang peduli dengan dakwah-dakwah beliau, mencoba untuk masuk, menyentuh, menjangkau kalangan generasi milenial itu melalui konten-konten video dan diunggah di medsos, di YouTube misalnya atau di Facebook. Andai kata para muhibin atau kawan-kawan yang mungkin peduli dengan dakwah Gus Baha itu masih menggunakan pola konvensional, maka kemungkinan gaung atau kemanfaatan ilmu beliau itu tidak bisa dinikmati oleh banyak orang seperti sekarang, karena terbatas oleh ruang-ruang sekat-sekat kelas atau sekat-sekat majelis ilmu beliau. Dengan medsos itu akhirnya sekat-sekat itu dihilangkan, siapapun bisa mengakses karena diunggah di media sosial, di YouTube atau di Facebook, yang orang sesungguhnya juga bisa bebas untuk mengaksesnya kapan saja. Ini satu gambaran kecil bahwa sesungguhnya kalangan pesantren sudah mencoba untuk merespon secara kreatif bagaimana menjangkau, bagaimana menyentuh generasi milenial itu, sehingga akhirnya mereka punya banyak pilihan ya, materi-materi dakwah, ustadz yang punya banyak pilihan. Karena kalau dulu, mohon maaf, kita bicara tentang internet itu, kalau Mas Onji kelahiran tahun berapa? 96. Nah, ya berarti termasuk generasi milenial ya. Sudah ada HP waktu itu Pak. Sudah ada HP ya. HP-nya masih batang Pak. Nah, makanya berarti mesti duwe medsos, mesti duwe smartphone kan? Punya. Saya saja yang bukan generasi milenial sebenarnya dari sisi umur, tapi semangatnya ya milenial.
Dulu Mas Onji, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kalau kita mencari info agama di internet, itu ketemunya dengan kelompok sebelah. Dengan kelompok sebelah. Seperti apa itu Pak kelompok sebelah? Mungkin sedikit ada penjelasan. Kelompok sebelah yang saya maksud ya dalam pengertian, mohon maaf ya, Oke. kelompok yang berbeda kayak akidahnya, berbeda pemahaman keagamaannya walaupun sama-sama muslim dengan kita. Kelompok yang selama ini sering menyerang keyakinan kita itu, orang sering menyebutnya dengan mohon maaf salafi atau wahabi itu. 10 tahun yang lalu, kalau orang mau mencari informasi agama ngetik di Google, maka yang muncul adalah website-website mereka. Karena memang pada waktu itu yang terjun aktif di internet itu rata-rata ya kelompok mereka. Dan orang-orang yang non-partisan, artinya ya masyarakat awam saja, dari kalangan kita belum begitu ngeh. Belakangan itu digenjot sedemikian rupa kesadaran untuk memanfaatkan media, termasuk media sosial, sebagai media dakwah. Akhirnya sekarang kalau kita mau cari info tentang info keagamaan sudah berimbang. Nanti ini ada juga nanti pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak, mungkin terkait dengan perkembangan madrasah dan juga kondisi saat ini santri pelajar NU yang ada di rumah dengan sistem pendidikan di media sosial itu, nanti pesantren pun seperti apa untuk mengolah sistem pendidikan di sana. Tapi kita jeda setelah iklan yang berikut ini ya Pak. Baik, kembali lagi Kerabat Nur FM di acara Dialog Ramadan bersama Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang. Tentunya buat Kerabat Nur FM yang stay tune di frekuensi 88,5 ataupun yang lagi mau live streaming radio online di live.nurfmrembang.com, ataupun yang ingin gabung via fanspage-nya Radio Nur FM di Facebook, kamu bisa panjenengan bisa juga gabung di radio spasi Nur spasi FM Rembang. Di sana live juga ya. Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita Bapak terkait dengan tadi masih terjeda dengan ajaran yang nyuwun sewu memang dikatakan menyimpang, dan ini sempat ramai dengan istilah ajaran radikal, dan memang ini lagi intinya dihati-hati Pak dengan adanya radikal ini. Seperti apa Bapak untuk menyikapinya itu? Ya, saya kira menarik juga pertanyaannya. Jadi bicara generasi milenial dan bicara tentang internet, salah satunya kita kemudian dihadapkan pada persoalan seperti yang jenengan sebut tadi, pemahaman yang radikal tadi. Memang ini menantang ya Pak, ya, dari ideologi negara kita. Makanya PR besar kita sesungguhnya adalah menyampaikan moderasi beragama. Nah, itu PR besar yang saat ini juga diusung oleh pemerintah ya. Di tengah suasana banyak kelompok masyarakat yang sudah terpapar oleh pemahaman-pemahaman yang dalam tanda petik radikal tadi itu, karena memang medsos dan internet itu memang sifatnya terbuka tadi seperti kita sampaikan, dan saya kira kalau di negara demokrasi hal-hal yang sifatnya semacam memblocking dan sebagainya itu kan memang berlawanan dengan, sehingga di Indonesia relatif bebas, orang mau menawarkan apa saja bisa ya, Pak, bisa ya. Tergantung bagaimana dia mengemas dagangannya itu. Kalau memang menarik, mampu meyakinkan mereka-mereka yang ingin, ya bisa jadi dagangannya itu laku, termasuk dagangan pemahaman keagamaan itu. Nah begini, kalau kita mau bicara tentang posisi dan peran pesantren di suasana seperti ini, maka sesungguhnya kita juga tidak bisa melihat pesantren atau madrasah itu homogen ya. Artinya hanya satu macamnya saja.
Kira-kira bicara madrasah dan pesantren yang jumlahnya sangat besar itu, tentu kemudian akan mau nggak mau kita akan membuat klasifikasi-klasifikasi. Khususnya berkait dengan ini, sikap tanggapnya ya, sikap tanggap terhadap upaya menjangkau generasi milenial itu. Sikap tanggap untuk mampu membuat pesantren dan madrasah tetap hadir di masyarakat. Sikap tanggap untuk bisa membuat kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal apa itu pesantren, apa itu madrasah, kemudian dikenalkan dengan berbagai caranya. Tentu tidak semua pesantren kondisinya sama, tidak semua madrasah kondisinya sama, karena ini jumlahnya juga sangat-sangat banyak. Kita akan berbicara tentang banyak hal, mulai dari kompetensi, ASDM-nya, kemudian sumber dana dan jaringan dan macam-macam. Tetapi kalau kita mau melihat, tadi saya sudah matur, kalau kita bicara sekarang, mencoba untuk mengakses internet misalnya, kalau kita mau mencari informasi keagamaan, posisinya sekarang sudah berimbang, tidak lagi dikuasai oleh kubu sebelah. Itu catatannya. Ini termasuknya perkembangan, Pak. Ya? Saya kira itu perkembangan yang luar biasa. Kalau jenengan info yang kami terima beberapa bulan yang lalu itu www.no.or.id. Ya. Oh gitu, websitenya websitenya PBNO itu menjadi salah satu website yang dengan kunjungan tertinggi. Artinya ini perkembangan yang saya kira sangat menggembirakan. Boleh jadi memang banyak kalangan yang di kalangan kita sendiri yang sudah banyak mengakses internet sehingga juga mengunjungi situs atau website itu. Boleh jadi juga kelompok-kelompok masyarakat yang lain karena kemasan websitenya yang makin menarik dan sebagainya. Nah itu. Pesantren madrasah bagaimana? Kalau klasifikasi pesantren-pesantren yang besar, madrasah-madrasah yang besar, saya kira sudah dikenal, Pak, merespon secara kreatif untuk menjangkau generasi milenial itu dengan berbagai caranya. Kalau kita lihat misalnya banyak pengajian-pengajian online, live streaming itu, pesantren-pesantren besar itu. Saya biasa mengikuti yang pesantren Situbondo itu, Asem Bagus itu misalnya. Juga pesantren Leteh. Kalau di Situbondo itu malah tidak hanya sekedar ngaji pasan, tetapi setiap hari ada live streaming. Dan saya kira juga pesantren-pesantren lain yang boleh dikatakan sebagai pesantren-pesantren yang besar itu sudah mencoba memberikan alternatif atau pilihan-pilihan orang belajar agama, salah satunya melalui tawaran yang bersifat online ini. Ini untuk pesantren-pesantren yang besar. Dan kita bahagia, mohon maaf bukan bahagia ya, bahagia di tengah suasana duka maksud saya. Di tengah pandemi COVID-19 itu, hari ini kita Masya Allah bisa melihat, menyaksikan betapa banyak ngaji-ngaji online yang dimunculkan oleh para ulama, para kiai, pesantren-pesantren kita. Para kiai yang benar-benar kiai, yang balah kitab sebagai salah satu kekayaan ya tradisi pesantren, dan itu disodorkan di publik, dan saya kira itu kemudian menjadi fenomena yang sangat menarik. Juga berbagai model pembelajaran yang lain yang dilakukan oleh pesantren-pesantren kita atau madrasah-madrasah kita. Jadi kalau pesantren atau madrasah-madrasah yang sudah mapan, relatif sudah bisa menyesuaikan dan bahkan menjawab tantangan, dan bukan hanya menjawab tantangan tapi sudah mampu memanfaatkan era milenial ini dengan tepat. Nah, persoalannya adalah madrasah atau pesantren yang memang belum memiliki sumber daya manusia yang memadai atau jaringan yang memadai atau sumber dana yang memadai. Walaupun sesungguhnya kalau kita bicara tentang
medsos ya, memanfaatkan medsos untuk media dakwah itu kan tidak butuh biaya mahal, tetapi butuh kompetensi tertentu kan. Dan ini untuk pesantren-pesantren atau madrasah tertentu yang memang belum begitu familiar dengan IT, itu menjadi persoalan yang cukup berarti. Makanya memang mau nggak mau semua madrasah, baik itu yang mapan maupun yang tidak, ya ke depan itu memang harus melek IT. Karena ini salah satu media itu tergantung yang memakai. Dia bisa digunakan untuk hal yang positif atau yang negatif. Tetapi ini tidak bisa memilih lagi kita. Kita sudah hidup di suasana seperti ini, di suasana orang sudah hidup dengan internet dari waktu ke waktu, Mas Onji. Kalau saya tanya, jenengan itu setiap hari buka HP berapa kali? Gak bisa kehitung, Pak. Itu ada penelitian itu tahun 2016 itu, seingat saya pernah baca. Seperti itu apa? Satu hari itu orang buka HP rata-rata itu 16 kali. 16 kali. Waktu itu ya. Kemudian tahun 2017 naik menjadi 27 kali. Nah, kalau sekarang saya kira apalagi generasi-generasi yang benar-benar hidupnya nggak bisa hidup tanpa HP itu, mungkin sehari itu buka HP itu ya bisa 50 kali lebih atau bahkan bisa 100 kali ya. Karena 5 menit buka kan begitu. Misalnya seperti itu. Jadi ya pilihannya adalah bagaimana madrasah-madrasah itu juga harus sadar. Pesantren-pesantren itu juga harus sadar, khususnya yang belum mampu memanfaatkan ya ini media online atau internet itu ya, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari pesantren ataupun madrasah itu untuk ikut juga itu Pak, adil dalam media sosial katanya. Betul. Sekarang kan sesungguhnya kita mau menyampaikan informasi tentang pesantren kita misalnya atau madrasah kita, itu kan tidak perlu biaya mahal seperti dulu toh. Dulu orang harus bikin apa itu? Pamflet gitu. Kalau pamflet mungkin masih tidak begitu mahal. Kalau yang pasang-pasang apa itu namanya, yang papan-papan reklame bukti itu, iklan misalnya, kemudian bikin banner, itu biaya yang saya kira juga untuk madrasah tertentu itu cukup memberatkan. Sekarang diberikan ruang yang sangat cukup, orang bisa mempromosikan lembaganya dengan cara yang gampang di medsos misalnya, bikin banner gambar gitu atau meme itu munculkan, di share oleh sekian orang. Jangan bisa bayangkan misalnya begini, kalau madrasah itu sadar IT ya, atau pesantren itu sadar IT untuk mempromosikan kayak saat-saat seperti ini, PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Ya. Kalau orang mau membangun brand tentang lembaganya misalnya, itu kan bisa memanfaatkan medsos. Bikinlah sebuah unggahlah kegiatan-kegiatan yang bagus di madrasah itu, dibikin video pendek misalnya, kemudian di-share oleh seluruh guru karyawan dan wali murid, juga murid nge-share video pendek itu di medsosnya masing-masing. Itu kalau konsisten dilakukan, itu akan dahsyat akibatnya. Kalau hanya kecil mungkin masih menjadi dengungan-dengungan, tapi kalau banyak yang melakukan, dengungan-dengungan akan itu lebih akan menjadi gema. Kau lebih banyak. Betul. Jadi mestinya kalau kita bisa memanfaatkan media-media berbasis internet itu dengan baik, maka biaya yang kita keluarkan itu malah relatif lebih murah. Hanya persoalannya memang kompetensi tadi itu. Belum semua punya kemampuan atau punya SDM yang punya kemampuan memanfaatkan media-media yang berbasis internet itu. Itu saya kira PR kita. PR kita ya saat ini. Karena memang harus sekarang ini Pak, ya, momen ya. Apalagi dengan keterbatasan kita
berangkat ke sana itu ya, temu langsung. Misal kalau memang PPDB harus ketemu dengan penerimaan panitianya kan, kalau sekarang kan harus lewat online. Harus lewat online. Jadi kalau boleh kita sebut salah satu hikmah, kalau boleh disebut hikmah ya. Kita itu kan tidak pernah mengatakan sesuatu itu sia-sia kan, termasuk sebuah musibah sesungguhnya kan ada hikmahnya kan begitu. Kalau kita boleh menyebut di antara hikmah adanya pandemi COVID-19 itu akhirnya menyadarkan kita semua betapa ternyata kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas andai kata kita mampu atau memiliki kompetensi yang baik tentang pemakaian jaringan yang sifatnya virtual itu. Rapat-rapat dengan Zoom, model belajar yang daring, dan hal-hal lain saya kira itu masih bisa berjalan apabila kita punya kompetensi di situ. Dan akhirnya kita makin menyadari ada saatnya, saat ini sudah tidak bisa mundur lagi, tidak bisa memilih lagi. Kita harus total, harus belajar, harus sungguh-sungguh mampu memanfaatkan internet secara baik untuk mensupport, mendukung apa yang menjadi tujuan dan misi-misi kita. Baik Bapak, dengan adanya pandemi ini memang menjadi pertanyaan dari saya terkait dengan santri dan juga pelajar ya yang memang diliburkan gitu Pak ya, di rumah saja. Kemudian dengan sistem pembelajaran online ataupun lewat dari beberapa media sosial itu nanti akan saya tanyakan setelah jeda iklan berikut ini Bapak. Baik. Kembali lagi ke Nur FM di acara Dialog Ramadan bersama Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang, dan tentunya kita sudah hampir di penghujung acara ini, dan sebagai dari pungkasan dan tentunya ini nanti juga akan dijelaskan secara rinci kesimpulan mengenai dialog kita pada sore hari ini. Mungkin sebagai apa ya tadi dari pondok pesantren, dari madrasah tentang pengelolaan media sosial sudah disampaikan, dan mungkin ini terkait santri ataupun pelajar Bapak. Ini dalam proses pembelajaran seperti ini menurut Bapak harus santri seperti apa dalam menanggapinya? Itu terkait dengan santri ataupun pelajar ini Bapak. Ini maksudnya berkait dengan COVID pandemi ini COVID Bapak. Ini ya. Okay, karena memang kan pembelajaran dari media sosial atau dari apa? Dari model Bapak? Daring ya. Model daring, tidak bertatap muka secara langsung. Ya, memang pilihannya saat itu seperti itu. Madrasah, lembaga pendidikan secara umum memang saat ini menyelenggarakan KBM mandiri. Kegiatan belajar mengajar yang sifatnya mandiri melalui daring, menggunakan fasilitas internet itu atau virtual ya, kelas virtual itu. Nah, bagaimana paling kan nanti kemudian yang mau didiskusikan kan mungkin bicara tentang efektivitas misalnya, juga. Terus kemudian sikap santri atau sikap siswa kepada guru misalnya, berkait dengan mungkin akhlak ya, atau apalagi pesantren misalnya gitu. Ciri khas dengan akhlaknya. Betul. Kalau menurut pengamatan saya, adab kepada guru itu sesungguhnya tidak bergantung kepada media pembelajarannya. Media pembelajaran itu sekedar membantu saja transfer ilmunya. Kalau memang dia santri yang benar-benar santri, dia sudah belajar beberapa ilmu tentang bagaimana beradab, bersikap, membangun akhlak kepada kiai, kepada guru, kepada yang lebih sepuh dan sebagainya, itu tidak akan terlalu persoalan sebenarnya. Hanya masalahnya memang untuk kawan-kawan kita yang untuk urusan ilmu tentang adab itu belum tuntas. Jadi masih tuntas, ya. Di tengah-tengah. Nah, itu kadang-kadang akhirnya memang mengurangi rasa hormat misalnya kepada para guru.
karena memang ya salah satu dalam tanda petik keistimewaan model online itu kan orang bisa belajar sambil apa saja. Dia bisa belajar sambil tiduran, dia bisa belajar sambil kakinya entah dengan posisi apa misalnya, yang itu bisa dikesankan misalnya tidak sopan dan sebagainya. Tetapi saya kira kalau orang itu sudah belajar tentang bagaimana adab mencari ilmu, walaupun itu belajar secara online, dia akan bisa bersikap secara tepat. Nah, lagi-lagi ini adalah bagaimana kita membekali sebenarnya, ya informasi-informasi atau ilmu-ilmu termasuk seputar adab atau etika ini kepada siswa didik kita. Dan lagi-lagi kalau kita bicara tentang era-era milenial, yaitu memang ya tadi punya banyak pilihan. Salah satunya ya disampaikan dengan cara-cara yang kekinian. Sekarang ini kan kalau kita lihat misalnya setiap hari kita dapat kiriman meme atau apa itu? Meme yang ada bacaan. Wah, kutipan indah itu misalnya. Itu kan sebenarnya juga salah satu bentuk kreativitas. Saya kira dengan pola-pola seperti itu, kalau itu dilakukan dengan istiqomah dan dengan cara yang tepat, dengan pertimbangan strategi yang tepat, boleh jadi itu salah satu cara sederhana, cara yang yang lebih efektif untuk bisa menjangkau kalangan-kalangan muda itu. Karena kalau disuruh ngaji duduk pakai peci misalnya di depan kelas gitu, kadang-kadang sudah enggan dulu gitu. Kecuali kalau memang teman-teman yang latar belakangnya santri betul gitu ya. Dan kita juga harus gini, maksud saya, pesantren itu kan tidak hanya punya tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan atau penyampaian informasi keagamaan hanya kepada para santri. Kalau dengan para santri, pesantren sudah punya tata caranya sendiri, ya toh? Yeah. Tetapi pesantren juga harus memainkan peran sosialnya. Nah, di situ itu peran sosial, penyampaian banyak hal termasuk informasi keagamaan yang itu mungkin di antara masyarakat itu bukan kalangan santri, tetapi itu bisa mungkin juga harus disentuh dan dijangkau. Nah, itu kenapa tadi memanfaatkan salah satunya medsos itu dengan mengemas pola-pola dakwah yang mungkin berbeda dengan yang sebelumnya, itu menjadi salah satu pilihan. Karena begini, Mas Onzi, kalau kita bicara tentang kualitas, kita bicara tentang khazanah keilmuan, kekayaan keilmuan, kekayaan tradisi, orang-orang alim, kualifikasi dan macam-macam, itu pesantren madrasah itu tidak kalah, bahkan boleh disebut ya unggul dibanding lembaga pendidikan yang lain. Lebih spesifik kalau kita bicara tentang pendidikan agama. Tetapi kan kemudian terkadang dalam beberapa hal kalah dalam hal kemasan. Gitu ya. Nah, di era milenial yang orang banyak terpaku oleh kemasan. Itu ya mau nggak mau akhirnya kan ya pesantren juga harus berbenah, madrasah juga harus berbenah untuk mengemas pesan-pesan, mengemas pola dakwahnya dengan kemasan-kemasan yang menarik untuk kelompok-kelompok yang bukan santri tadi itu. Kalau yang sudah santri itu hampir tidak ada persoalan ya. Tapi untuk kalangan yang lebih luas, yang selama ini dijangkau oleh kelompok sebelah itu misalnya, yaitu harusnya juga kita bagaimana membuat hal-hal yang tidak kalah menarik kemasannya dengan kelompok sebelah. Saya kira bicaranya hari ini adalah bagaimana membuat sebuah model dakwah atau model pembelajaran atau model penyampaian informasi tentang kekayaan
kita, kekayaan pesantren, kekayaan madrasah kepada masyarakat, yang kemasan itu menjadi kemasan yang menarik, kemasan itu menjadi kemasan yang dicari oleh mereka, sehingga pada akhirnya dengan sendirinya mereka akan perlahan-lahan Mengikuti dengan iya, sendirinya, Pak, ya. akan ditarik perlahan-lahan masuk menjadi santri. Menjadi santri akhirnya kan begitu. Mereka tidak mondok memang secara fisik di pondok pesantren tertentu, tetapi mereka melakukan kegiatan pembelajaran yang sumber ilmunya muaranya dari pesantren. Dan itu kan juga kalau mereka kemudian dianggap sebagai santri kan sesungguhnya juga tidak persoalan kan gitu. Laras. Jadi ini udah di penghujung acara Bapak. Mungkin sebagai statement pungkasan ini, saya ingin nyuwun sewu untuk bagaimana pesan Bapak kepada santri ataupun pelajar lah di tengah-tengah pandemi Covid supaya terus beraktivitas dengan terus belajar kepada yang memang yang sudah ditugaskan kepada mereka itu belajar, supaya lebih semangat Bapak kepada santri dan pelajar. Monggo. Baik, terima kasih. Mungkin ini sebagai closing statement ya. COVID-19 adalah sebuah fakta yang tidak mungkin dihindari. Belajar itu juga kewajiban yang tidak mungkin kita hindari. Jadi COVID-19 jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk terus belajar, terus mencari ilmu, terus mengembangkan diri. Apalagi sekarang kita sudah difasilitasi dengan berbagai cara yang sesungguhnya itu tidak bisa jadi alasan bagi kita untuk berhenti belajar. Dengan fasilitas internet tadi, kita bisa belajar dengan nyaman di rumah, tidak perlu keluar kemana-mana. Kita bisa mengakses banyak sumber. Kalau dalam kondisi Ramadan kayak gini, kita bisa mengikuti banyak live streaming ngaji pasan dari rumah. Kalau mau itu dari pagi sampai malam itu ada semua. Jadi kita mau beralasan apa lagi? COVID-19 saya kira tidak pantas menjadi alasan bagi kita untuk tidak terus belajar, apalagi untuk mereka-mereka kalangan santri, teman-teman santri dan teman-teman siswa ya madrasah kita. Justru sesungguhnya ujian ini harus membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih semangat lagi agar kedepannya kita juga menjadi orang yang lebih tangguh, lebih hebat, tidak mudah goyah oleh tantangan-tantangan. Dan sesungguhnya masyarakat, bangsa negara bahkan memanggil peran dunia pesantren dan madrasah di masa-masa kini dan masa-masa yang akan datang. Karena pesantren dan madrasah sudah terbukti menjadi bagian dari negeri kita yang benar-benar membuktikan diri tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan negara. Belum pernah pesantren misalnya menjadi sarang narkoba. Pesantren-pesantren ala kita loh ya. Sarang narkoba, sarang radikalisme, sarang kriminalitas. Belum pernah. Belum pernah ada pesantren atau madrasah-madrasah yang ala kita yang memberontak kepada negara kita. Selalu membela NKRI. Jadi sesungguhnya negara ini ya harusnya lebih lebih memperhatikan pesantren dan madrasah karena sudah terbukti loyalitasnya kepada bangsa dan negara. Karena tokoh-tokoh pesantren dan tokoh-tokoh Islam sesungguhnya menjadi para founding fathers negara kita, kan, memiliki saham yang besar terhadap berdirinya negara ini. Jadi itu sebenarnya peran besar itu ya harus dilanjutkan. Jangan malah pesantren dan madrasah kalah oleh kelompok-kelompok yang lain. Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi memang jelas dengan yang disampaikan Bapak mengenai dari tentunya motivasi bagi kita dari santri yang mengikuti kiprahnya sampai pemerintahan, sampai tentunya sampai presiden pun Pak ya. Beliau Gus Dur yang ini merupakan motivasi kita untuk
selalu belajar tentunya, apalagi Iya, di betul. seperti ini. Itu Bapak, karena memang kita udah di penghujung acara, jadi saya Onji William dan kru serta narasumber kita harus pamit dari ruang dengar Kerabat Nur FM. Tentunya buat Kerabat Nur FM, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Akhirul kalam, wallahul muwafiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.